kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tunduk patuh kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, tentu kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intisab, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengejar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita juga selalu melanjutkan sholawat dan salam kepada guru kita, musuh kita, dan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, beserta para sahabat. Juga kita berharap dan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, baik bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bagaimana Rasulullah SAW beramal kepada sesama manusia. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan sudah kurang dari 10 hari lagi. Yang artinya bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Inilah bulan yang mana ketika kita telah melewatinya, kita berdoa agar seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mendekati bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup di dalam bulan suci Ramadan, supaya kita bisa beribadah di dalamnya dan kita bisa mendapatkan seluruh fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya kita lihat berapa banyak dari keluarga kita, berapa banyak dari saudara kita, berapa banyak dari orang-orang yang kita kenal yang dulu bersenda gurau bersama kita, dulu beribadah bersama kita di bulan suci Ramadan tahun lalu, namun qadarullah Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memanggil mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan suci Ramadan tahun ini, maka sebaik-baiknya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan yang kita dapatkan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abidus sabil. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan orang asing, orang yang hanya mampir, orang yang akan pergi lagi setelah hajatnya selesai. Dan jadilah juga kalian bagaikan orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, maka dia akan fokus terhadap tujuan dari perjalanan itu. Kalaupun dia singgah, maka dia akan melakukan pengumpulan logistik, pengumpulan bekal untuk menunjang perjalanannya yang akan dia jalani. Di dalam pepatah dikatakan man arafa bu'da safar ista'da. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan yang akan dia tempuh, beratnya perjalanan yang akan dia tempuh, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Apa bekal yang harus kita persiapkan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita yang panjang dan berat itu? Tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaiknya bekal yang kalian kumpulkan selama masih di dunia ini adalah ketakwaan. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan ini supaya kita bisa beribadah di dalamnya dan kita bisa mencapai derajat takwa. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita supaya kita bisa sampai ke derajat takwa itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, pahala dan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan juga para malaikat berseru memanggil-manggil orang yang selalu berbuat kebaikan agar terus melakukan perbuatan kebaikan kalau bisa ditambah perbuatan baiknya. Dan orang-orang yang selalu bermaksiat, berbuat jahat agar menahan diri mereka supaya tidak lagi melakukannya di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan kita suri tauladan yang sangat baik. Karena ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW semakin bertambah kebaikannya. Bukan hanya itu, di dalam hadis dikatakan iza dakhala Ramadan futiyat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa sufidat syayatin. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya, memotivasi kita begitu mudahnya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, pintu yang kita takuti, pintu yang kita yakinkan kepada diri kita, jangan sampai kita memasuki pintu ini walaupun sedetik, walaupun sejam, walaupun sehari. Dan setan yang menjadi momok kita, yang selalu
menjerumuskan kita ke dalam kejahatan, ke dalam kejelekan, Allah Subhanahu wa taala belum. Supaya apa? Supaya kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menebarkan ampunannya di bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan dengan ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan juga dengan ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya itu, di 10 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan malam yang terbaik, yang lebih baik daripada 1 bulan, lebih baik daripada 83 tahun umur manusia, yang Rasulullah SAW sabdakan, Ahmad ummati banyak sitin wasabirin wa qalilun ma yajuzu zalika. Umur umatnya Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa melewati itu. Umur umat sebelum kita itu panjang-panjang. Akhirnya mereka memiliki waktu yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita 1 malam yang kalau misalnya kita beribadah di dalamnya, di malam itu kita akan mendapatkan fadilah 83 tahun lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan tidak sama, tidak equal dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik, bisa jadi 2000 atau mungkin bisa jadi tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia bisa memberikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Dia mencintai hamba-Nya. Maka dari itu kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang tersisa dari kita ini. Sebagaimana dikatakan di Umar dan juga hadis tadi, wa iza asbahta fala taqta'il masa wa iza amsayta fala taqta'il subah. Jika kalian berada di pagi hari, maka jangan tunggu sampai datang sore hari. Kalau misalnya kalian berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai datang pagi hari. Kita tidak tahu apakah keadaan kita sampai di bulan suci Ramadan tahun depan itu apakah seperti ini? Apakah kita masih akan diberikan kehidupan nanti sampai bulan suci Ramadan tahun depan? Kita tidak tahu. Apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, maka itulah yang kita ambil. Dan terakhir bagi saya adalah mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kesempatan yang kita dapatkan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Seharusnya dia memanfaatkan apa yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Walaupun hanya kita tersisa cuma 3 hari, walaupun cuma tersisa 2 hari, ataupun tersisa 1 hari atau 1 jam, Ramadan tetaplah Ramadan. Dia lebih baik daripada bulan-bulan yang lain di dalam 1 tahun. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencapai derajat takwa. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.